Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi 12 IPA, semoga dalam keadaan sehat walafiat, kemudian masih tetap semangat belajarnya di rumah ya. Jangan lupa sebelum kita belajar, silakan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Kita mulai saja ke listrik statis. Pertama kita akan bahas tentang muatan listrik. Di sini ada fenomena dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada balon. Di situ ada 2 buah balon. Nah, masing-masing balon digosok dengan kain wol. Kira-kira ketika kedua balon tersebut sudah digosok dengan kain wol, kemudian diikat dengan tali, kemudian kita gantungkan ya atau kita pegang talinya, kemudian balonnya akan saling mendekat atau seperti apa? Ternyata balonnya saling menjauh. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ada perpindahan muatan tadi ketika balon digosok dengan kain wol. Jadi elektron yang ada pada kain wol itu dia berpindah ke balon, sehingga si kain wol ini dia kekurangan elektron karena elektronnya udah dikasih semua ke balon. Jadi si kain wol itu bermuatan positif, sementara balon itu bermuatan negatif. Nah, dua-duanya kan digosokkan tuh, yang balon kuning sama balon biru, sehingga dua-duanya bermuatan negatif. Maka ketika didekatkan mereka akan saling tolak menolak. Kemudian di antara kedua balon diselipkan kain wol. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ketika di tengah-tengahnya dikasih kain wol, maka mereka akan saling berdekatan, saling tali menarik. Kenapa? Karena tadi kain wol itu positif dan balon itu adalah negatif dua-duanya gitu. Jadi bukan berarti negatif dengan negatif itu saling tarik menarik, tidak, karena di tengahnya itu ada muatan positif. Jadi balon itu mendekati wol, balon biru itu mendekati wol, dan balon kuning juga mendekati kain wol gitu. Jadi masing-masing balonnya saling tertarik oleh kain wol. Balon dapat tarik menarik atau tolak menolak karena memiliki muatan listrik. Dalam listrik statis terdapat fenomena perpindahan muatan. Ya, jadi muatan itu berpindah, bukanlah diciptakan, dia hanya berpindah. Nah, kondisi muatan didasarkan pada perpindahan muatan. Salah satu benda itu akan kehilangan elektron, contohnya kayak kain wol. Sementara yang lainnya akan memperoleh elektron, seperti balon ini. Yang kehilangan elektron dia jadi muatannya positif, yang memperoleh elektron dia muatannya jadi negatif. Nah, Benjamin Franklin memperkenalkan 2 jenis muatan, yaitu muatan positif dan negatif. Kemudian kita juga tahu yang namanya muatan netral. Nah, nanti tentang muatan positif, negatif atau netral ini datangnya dari mana gitu ya, sejarahnya itu nanti sejarah ditemukannya akan kalian pelajari di perkembangan teori atom di semester 2. Nah, kita lihat ini tabelnya ya. Ada partikel yang kita pelajari 3, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton lambangnya P kecil, neutron N kecil, dan elektron E kecil. Untuk masanya, proton dan neutron itu hampir sama, 1,67 kali 10 pangkat min 24. Ya, kalau elektron itu masanya 9,109 kali 10 pangkat min 28. Emang 9-nya lebih besar dari 1, tapi lihat pengalinya, dia pangkat min 28. Berarti dia jauh lebih kecil. Kalau dibandingkan, elektron itu masanya dibandingkan dengan proton dan neutron adalah 1/1836. Jadi jauh ya, 1836. Jadi sangat kecil. Makanya kita tahu kalau proton dan neutron itu menjadi pembentuk atau penyusun dari inti atom gitu, ada di tengah, karena masanya terpusat ada di tengah, yang masanya paling besar. Sementara elektron yang masanya 1/1836 kalinya dari proton dan neutron itu adanya di kulit atom gitu. Untuk muatannya, kalau besar untuk proton dan elektron itu sama, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Bedanya proton itu positif, elektron itu negatif. Sementara untuk neutron karena dia netral, dia tidak memiliki nilai, jadi 0. Ini salah. Nah, sekarang kita bahas gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, di sini kalau misalkan ada muatan positif bertemu dengan muatan positif,
kita tahu dia akan tolak menolak. Kalau ada muatan negatif bertemu dengan muatan negatif, kita juga tahu dia akan tolak menolak. Nah, sementara kalau ada muatan negatif dengan muatan positif, barulah dia akan tarik menarik. Dari sini kita harusnya bisa mengambil pelajaran apa? Allah itu sudah mengatur sedemikian rupa sehingga hal sekecil ini pun Masya Allah gitu ya, bisa kita ambil pelajaran. Lihat, muatan itu yang positif dia nggak mau berdekatan, dia saling tolak menolak. Negatif dengan negatif pun sama gitu, dia akan baru tarik menarik kalau jenisnya berlawanan. Nah sekarang kenapa ada manusia LGBT gitu ya, penyuka sesama jenis, padahal secara fitrah muatan aja tahu kalau positif gak mau lagi sama yang positif, kalau negatif tuh gak mau lagi sama yang negatif, pengennya itu kalau negatif ya sama positif. Dan Allah pun sudah menciptakan manusia dengan fitrah seperti itu. Laki-laki itu pasti menikahnya dengan perempuan, gak mungkin dong laki-laki dengan laki-laki, gak mungkin juga perempuan dengan perempuan. Tujuan menikah apa? Adalah salah satunya untuk memiliki keturunan. Nah sekarang kalau laki-laki dengan laki-laki, gimana? Perempuan dengan perempuan bagaimana? Kan itu tidak masuk akal. Nah, kalian jangan sampai termakan doktrin bahwa LGBT itu adalah suatu takdir yang Allah takdirkan, atau itu adalah naluri. Bukan. Allah itu menakdirkan, Allah itu tidak menakdirkan sesuai dengan apa yang kita pilih. Apa yang kita lakukan sekarang itu adalah pilihan. Ada baik, ada buruk, kita memilih yang mana gitu, bukan takdir. Kalau misalkan seperti ini, maka harusnya manusia itu bisa mengambil pelajaran tadi gitu ya. Karena sebenarnya LGBT itu adalah sebuah penyakit, dia itu adalah penyakit menular. Coba kalian kalau misalkan penasaran, bolehlah searching di YouTube ya, atau di mana ibu pernah lihat itu videonya Deddy Corbuzier yang mengundang pasangan LGBT, pasangan lesbi. Bisa dilihat mereka mengakui sendiri bahwa penyakit itu datang karena menular atau pola asuh dari orang tua yang salah. Maka berhati-hati, jangan sampai hal ini menimpa kalian, nauzubillah min dzalik, ataupun sanak saudara kalian ataupun teman-teman kalian. Kita kembali ke topik ya. Nah, bunyi dari gaya Coulomb itu, besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda tersebut. Nah, kalau dituliskan secara matematis, F ya, gaya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya itu, nah F-nya itu gaya, K-nya itu konstanta, 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 itu adalah muatan 1, Q2 adalah muatan 2, dan R itu adalah jarak antar muatan. Nah coba ingat nggak ini rumusnya sama kayak apa? F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau kalian ingat-ingat, coba dilihat lagi rumus gaya Newton. Hukum Newton tentang gravitasi. F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. K-nya sama dengan G. M1-nya sama dengan Q1. M2-nya sama dengan Q2 per R kuadrat. R-nya sama jarak. Kalau di gravitasi itu massa. Kalau di sini adalah muatan. Nah, tapi persamaannya sama kan ya? Kenapa bisa teratur seperti itu? Ini kita berbicara tentang gaya Coulomb, yaitu pada muatan. Muatan itu adalah sesuatu yang sangat kecil dari penyusun suatu benda atau suatu materi. Sementara ketika kalian belajar hukum Newton tentang gravitasi, itu diambilnya dari gerak-gerak planet kan ya. Planet yang sebegitu besarnya dibandingkan dengan muatan yang sebegitu kecilnya ini, loh kok ternyata memiliki rumus yang sama. Loh kenapa ternyata punya keteraturan yang sama. Hal ini lagi-lagi membuktikan kepada kita bahwa alam semesta ini memang sudah ada yang mengatur gitu ya, sudah pasti diatur, gak mungkin semuanya itu kebetulan. Kalau kebetulan masa iya bisa teratur seperti ini. Secara ini kita berbicara sesuatu yang sangat kecil, kasat mata,
Dan ketika gravitasi Newton itu sesuatu yang sangat besar gitu ya di alam semesta, tapi ternyata sama gitu ya keteraturannya. Ini yang menemukan rumus ini bukan orang muslim ya kemungkinan, walau alam juga. Ini adalah orang Nasrani kan ya gitu, tapi kan tetap tidak tidak menentang itu, tidak membantah kenyataan bahwa memang alam semesta ini memang ada yang menciptakan dan sekaligus mengaturnya gitu. Jadi dari sini kita harus ambil pelajaran lagi. Kita itu sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang serba kekurangan, dan makhluk yang kecil nggak ada apa-apanya, itu nggak boleh sombong gitu, karena di atas langit masih ada langit dan kita itu hanya makhluk gitu. Yang boleh sombong itu hanyalah Kholik atau pencipta. Lanjut ya. Nah, bagaimana sekarang jika muatannya itu lebih dari 2? Tadi kan cuma 2 nih, sekarang muatannya ada 3. Misalkan yang segaris nih, ada Q1, ada Q2, dan Q3. Jarak antara Q1 dan Q2 kita sebut sebagai R12. Jarak Q2 dan Q3 kita sebut sebagai R23. Nah, ditanya ini, berapakah sigma F1? Kita analisis. Sigma F1 berarti gaya yang dialami oleh muatan 1. Maka muatan 1 itu dia akan dipengaruhi oleh muatan 2 dan muatan 3. Lihat, oleh muatan 2 dia negatif, muatan 1-nya positif, maka akan tarik menarik atau tolak menolak. Tarik menarik, maka kita gambar gayanya ke sana, mendekati Q2. Kita sebut ini adalah F1 oleh 2. Sekarang kita lihat pengaruhnya dari muatan 3. Q1 itu positif, Q3 itu juga positif, maka Q1 itu akan mendekati Q3 atau menjauhi Q3? Ya, menjauhi gitu ya. Nah, karena menjauhi maka dia gambarnya ke kiri. Kita namakan ini F1 3. Maka resultan F1-nya berapa? Nah, ingat kalau ini gaya itu adalah vektor itu memiliki arah, kesepakatannya ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti ini yang ke kanan adalah F12, berarti positif, dan F13-nya adalah negatif. Itu sigma F1 sama dengan F12 min F13. Nah, sekarang gimana dengan F2? Kalau yang ditanyakannya pada muatan 2, sama seperti tadi caranya. Si muatan 2 ini dipengaruhi oleh 2 muatan, yaitu muatan 1 dan muatan 3. Oleh muatan 1, kira-kira akan mendekat atau menjauh? Ya, akan mendekat. Kenapa? Karena muatan 2 negatif, muatan 1 positif gitu, saling tarik menarik. Kita namakan ini F2 oleh 1. Sedangkan untuk muatan 3, dia akan mendekat atau menjauh? Sama, dia mendekat. Itu kenapa? Karena negatif bertemu dengan positif. Nah, kita namakan ini F23. F23-nya maka dia positif, F21-nya maka dia negatif. Nah, bagaimana dengan yang terjadi pada muatan 3? Sama, dia dipengaruhi oleh muatan 1 dan muatan 2. Oleh muatan 1, dia akan mendekat atau menjauh? Panahnya akan menjauh. Kenapa? Karena positif bertemu dengan positif. Dengan muatan Q2, dia akan mendekat gitu ya, karena saling tarik menarik. Kita namakan ini F32. F31-nya positif, F32-nya negatif. Seperti itu. Nah, sekarang coba kalian analisis gaya-gaya yang bekerja pada muatan di bawah ini seperti contoh yang tadi Ibu jelaskan. Q1-nya positif, Q2-nya positif, nah Q3-nya negatif. Berapa F1, berapa sigma F2, berapa sigma F3. Sekarang contoh soal nih. Kalau ada Q1 negatif, Q2 positif, Q3 positif. Berapakah gaya yang bekerja pada muatan 2? Jika Q1 sama dengan Q2 yaitu 5 mikrokulom, 1 mikro itu adalah 10 pangkat min 6 kulom ya. Dan Q3-nya sama dengan 15 mikrokulom. Sementara jarak antara Q1 dan Q2 sama dengan jarak Q2 dan Q3.
Jadi jarak dari Q1 ke Q2 sama kayak Q2 ke Q3, yaitu 1 cm. Diubah dulu sentimeternya ke meter, yaitu naik 2 tangga kan ya, jadi 10 pangkat min 2. Kita analisis dulu gayanya. Di sini tanyainnya muatan 2 ya. Oleh muatan 1, karena muatan 2 positif, muatan 1 negatif, maka dia saling tarik menarik. Maka panahnya ke kiri. Ini F2 oleh 1. Sementara oleh Q3, Q2-nya kan positif, Q3-nya juga positif, maka dia akan saling tarik menarik atau tolak menolak. Tolak menolak, maka dia akan menjauhi gitu. Jadi sama-sama dia akan ke kiri. Kita namakan F2 3, sehingga dua-duanya itu negatif. F2 1 negatif, F2 3 juga negatif. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya pakai rumus yang tadi. Ini F itu kan K Q per R kuadrat. F21 maka K Q2 Q1 per R21 kuadrat min K F23-nya berarti Q2 dan Q3 per R23 kuadrat. Kalau kita sederhanakan dalam matematika, ini kan K dan Q2-nya itu sama ya. Jadi bisa dikeluarkan sisanya Q1 per R21 kuadrat ditambah Q3 per R23 kuadrat. Kenapa jadi ditambah? Karena minnya tuh udah keluar. Ya, min kaki kuadrat, kaki 2. Kita masukkan angkanya. K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya, tadi kan 5 mikrokulom. Kalau 1 mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q1-nya juga 5 kali 10 pangkat min 6. Per jaraknya tadi 1 cm itu sama dengan 0,01 meter atau 10 pangkat min 2 kuadrat ya, karena rumusnya R kuadrat. Ditambah Q3-nya 15 kali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 2 kuadrat. Min 9 kali 5 45, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6. Nah, kalau ada perpangkatan dikali berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. 9 dikurangi 6, 9 ditambah min 6, jadi sisa 3. Min 45 kali 10 pangkat 3. Nah, ini yang dalam kurung 5 kali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 2 kuadrat tadi kan ya. Nah, kalau dikuadratkan berarti dikali ya, 2 kali 2. Itu adalah 10 pangkat min 4. Ditambah 15 kali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 4. Nah, ini sederhanakan, 5 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 4, itu artinya 10 pangkat min 4 kalau naik ke atas berarti dia jadi positif, 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dikali dengan 10 pangkat min 6. Min 6 ditambah 4 berarti min 2. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2 ditambah 15 kali 10 pangkat min 2. Berapa? Adalah 20 kali 10 pangkat min 2. 20 kali min 45 berapa tuh? 45 kali 20 harusnya 900 ya. 9, oh itu salah ibu. Harusnya 45 kali 20 itu 900 dikali 10 pangkat 3 min 2 dikali 10 pangkat min 2 berarti 1. Berarti harusnya min 900 kali 10 pangkat 1 berarti 9.000 harusnya ya. Nah, kalian betulkan nanti di catatannya min 9.000 Newton gitu. Nah, kalau ditanyakan besarnya berapa, besarnya adalah 9.000 Newton. Tapi kalau ditanyakan arahnya itu adalah negatif, berarti dia sedang ke kiri gitu ya. Itu dulu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Silakan dicatat di buku catatan kalian. Kemudian tadi yang ada suruh dikerjakan juga, tapi di buku catatan aja. Ini dibetulkan yang tadi ya, bukan 900 hasilnya tapi 9.000. Nah, ibu kemarin salah kayaknya bikinnya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah penyampaian dari ibu, karena manusia itu tidak luput dari salah ya. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang nggak paham boleh seperti biasa chat ibu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.